Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Para hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus kepada para asatizah, para guru, saudara-saudara sekalian, inti aja, mau gak kira-kira nih, terutama ibu-ibu, kehidupan kita mau lebih baik lagi gak? Yang miskin mau kaya? Mau. Yang sakit mau sehat? Yang guncang mau tenang? Mau gak nih? Intinya kalau kita mau berubah kehidupan kita dari hitam ke putih, tentu ada yang Allah berikan kepada kita solusinya dalam Al-Quran. Bahkan sering disebut oleh mubalik, penceramah, bahkan ditulis di mana masjid-masjid dan sebagainya. Intinya di sini saya hanya mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsyai. Hafalkan semua? Bu, lagi Bu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini kalau benar diamalin, makna bebasnya pakai taukidnya di sini. Sesungguhnya, kalau kabar cuma satu, di sono ada kejadian, nggak kuat. Tapi sesungguhnya di sana ada kejadian, itu kuat banget. Kalau pakai inna itu menguatkan. Allah aja udah nggak bohong. Allah aja udah kuat dengan firmannya. Apalagi Allah ini nggak main-main ibaratnya. Apa? Inna sholata tanha. Sholat itu yang mencegah. Tanha ini dengan fi'il mudhari, dengan domir hiya yang larinya ke sholat. Allah hakikatnya memang yang menjaga, tapi Allah udah kuasakan memberikan ruh kepada sholat itu. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau terjemah Depak, keji dan munkar. Fahsya itu udah keji. Tapi kalau buka Kamus Munawwir atau tafsir-tafsir ulama, pekerjaan keji itu ngomong jorok, ngebeli orang, ceritain orang. Atau ulama yang menafsirkan fahsya itu adalah pekerjaan maksiat yang nggak merugikan orang. Dia aja yang maksiat. Dia minum, dia apa lagi tuh, berbuat hal yang nggak baik tapi nggak merugikan orang. Kan ada orang sekarang kan kalau minum gue sendiri yang minum kan gitu. Kalau munkar yang pekerjaannya seperti merugikan orang, menganiaya, membunuh. Kalau narkoba juga dia sebagai pengedar, merusak tatanan masyarakat yang ada. Oleh karena itu kita kenalkan nahi munkar, bukan nahi fahsya. Karena yang lebih berbahaya itu kemungkaran. Karena bukan hanya merusak diri, tapi merusak tatanan masyarakat kesosialan yang ada. Artinya kalau orang benar-benar melakukan sholat dengan benar, udah pasti Allah akan cegah melalui sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Baik perbuatan yang individu atau merusak tatanan yang ada. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jangan salin sholatnya. Sholat dia korupsi jalan. Sholat dia ngomong kotor jalan. Sholat dia, nih hisab diri kita, ngomongin orang masih jalan. Sholat kita dengki, hasad, ghibah, bohong, korupsi masih jalan. Ini korupsi jangan ke pemerintah aja, ya. Masalah dikit-dikit baper main lapor aja, bukan. Korupsi, ya di masjid bisa korupsi gak? Di musola bisa korupsi gak? Di kantor bisa korupsi gak? Di mana aja korupsi. Paham nih? Ya korupsi waktu, bukan otaknya uang aja sih. Korupsi waktu mah masuk. Korupsi uang ya jelas. Korupsi jabatan ya masuk. Apa aja? Kenapa ini terjadi? Kata Imam Ghazali, sholatal ghafil la tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang lalai tidak mencegah dari perbuatan keji dan, artinya sholat tapi Allah nggak anggap dia sholat. Ini yang bahaya nanti.
Kita bangga sholat, tapi entah di yaumil qiyamah masuk neraka jahanam. Kenapa? Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat dua. Yang satu memang zatnya dia tinggalin sholat. Yang kedua dia sholat tapi dianggap tidak sholat. Sholat aja udah deh, sholat atuk aja deh. Udah pasti nggak ada nih kejahatan yang kita dengar di sini. Kembali lagi, kalau mau hilang segala sesuatu, kemungkaran, kejelekan, kebatilan yang gak enak sama hidup kita, satu, perbaikin sholat kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Kifatul Atqiya, sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan kok kerjaannya masih jelek ya Rasulullah. Padahal di zaman Rasul gak macam-macam kasih tahu, benerin sholatnya dia. Karena jaminan Allah, masa kita orang Islam gak percaya? Masa kita orang Islam gak percaya sama Tuhan kita Allah? Yang Allah katakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan maksiat. Udah deh, begitu aja paling gampang. Perbuatan yang jelek, yang susah hidup kita, benerin sholat kita. Yang hidup kita dalam kesusahan, benerin sholat kita. Yang hidupnya dalam kegalauan, sholatnya benerin. Nah, sholat ini ada rangkaiannya. Ada rukun sholat. Rukun itu di dalam pekerjaan, mulai dari takbir sampai salam. Ini belakangan dulu. Ada syarat. Nih maaf, saya kasih contoh. Kita masuk ke UI, tahu kan UI deket nih. Kita ikut ujian, ditolak walaupun nilainya 10, ditolak. Nilainya 10 ditolak. Kenapa? Lah kita nggak jadi mahasiswa di situ. Syarat keanggotaannya nggak ada. Kalau syarat sholat kalian udah langgar, biar kalian ngadep kiblat, nangis darah menghadap Allah, sujud sampai jidatnya hitam, ditolak sama Allah. Kenapa? Syaratnya nggak kepake. Salah satu syarat yaitu ngadep kiblat. Sekarang kita tahu di masjid, sembahyang ngadep sono, bisa digebukin orang kita. Dikata aliran sesat. Coba sholat ngebelakangin kiblat walaupun nangis darah. Allahu Akbar. Bismillah. Orang yang dengerin pada nangis. Pas dia ke masjid sembayangnya belakangin kiblat, sah gak? Mesti ulang, berarti dia belum sholat. Nah, yang paling penting orang tahu kalau selalu ngadep kiblat. Yang paling penting apa? Bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Ini terkaitan tiga nggak bakal bener kalau nggak ketemu dengan masalah air. Tahu air? Tahu air mustakmal, mana air yang mutaghayyir, tahu kenal air mutanajis, ada air mutlak, tahir, mutahhir, air yang suci, mensucikan. Itulah air yang bisa dipakai untuk berhadas besar, hadas kecil, dan mengangkat najis. Itu dulu tuh. Di akhir zaman yang sunnah gemar, bukan salah, enggak. Bagus, sunnah itu bagus, tapi wajib jangan diabaikan. Kalian sholat sunnah nih, sholat sunnah, terawih kayak sampai 1000 rakaat, sholat tahajud, sholat duha sampai ratusan rakaat, subuh kagak, sah gak? Ditolak gak amalnya? Ditolak. Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, hebat banget. Giliran puasa Ramadan ente. Diterima gak? Gak diterima, karena yang dasarnya wajib. Yang wajib dulu, kalau wajib udah dijalanin, baru yang sunnah. Wa kullu amalin alaika fardhon, setiap amal yang atas kamu wajib, fatolabu ilmihi alaika fardun, maka menuntut ilmunya jadi wajib. Maaf nih, saya ngomong apa dasarnya daripada saya tanggung jawab di akhirat. Kalian sholat wajib, kalau nggak nuntut ilmu sholat dosa kepada Allah. Puasa Ramadan wajib, saat datang akan puasa Ramadan dituntut ilmunya, nggak dituntut dosa dia kepada Allah. Mau haji wajib, sebelumnya dia manasik belajar wajib, itu doang haji yang dia ajarin. Mau haji belajar mana? Manasik. Giliran Ramadan kagak belajar. Nah, sholat yang tiap hari kapan kita belajarnya? Ini namanya bentuk pelecehan kepada Allah. Kita mau ngadep lurah aja ada syarat-syaratnya. Kita mau ngadep presiden ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Masa ngadep Allah kita nggak mau pelajarin? Emang timbang Allahu Akbar doang? Yahudi juga bisa timbang begitu doang, Allahu Akbar. Ada caranya semua. Ini Tuhan kita, zat yang maha suci,
yang maha tinggi, hargain dong kita sebagai umat Islam. Itu akan merubah kehidupan kita baik dalam individu maupun bernegara. Jadi langkah ada istighosah, langkah maulid tidak lain mendaki tangga untuk kita gemar ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya maulid ini, mudah-mudahan nanti ini pengajian setiap hari Sabtu, terutama tuh kitab fikih, dan juga saya ada setiap malam minggu ketiga, dan ustadz-ustadz yang lain hadirin terutama ilmu fikih. Saya di sini nggak ngajar fikih karena saya lihat ada guru yang udah ngajar fikih. Di tempat lain yang belum ada fikih saya ajarin fikih. Yang awal, yang dasar. Kalau ibu nggak kenal ilmu air, cebok nggak tahu, ibu masih najis. Mandi nggak tahu cara mandi dalam masih hadas besar, apalagi perempuan. Udah janabah, hubungan suami istri, ada haid lagi. Nggak ngerti mandi haid, dia dalam keadaan hadas besar. Dia masuk masjid haram. Dia megang Quran haram. Ini kita kitab ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dia pergi haji, nggak diterima, tawaf, mesti suci. Dia sholat, dilaknat sama Allah. Gare-gare, kagak ngerti masalah air. Sholat. Dan yang bahayanya orang sekarang anggap, sholat gampang. Sholat ini yang penting gue beramal. Masjid gue kasih 1 miliar. Anak yatim 200 juta. Guru agama, Masya Allah royal banget Pak. Kagak diterima. Saya berani, kenapa? Karena jaminan, percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min a'malih as-sholah. Yang pertama dihisab di hari kiamat oleh Allah, kita hamba Allah datang kepada Allah, yang ditanya pertama sholat. Kalau sholat kita diperiksa beres, amal yang lain beres. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsyai. Gak ada perbuat jelek, udah masuk. Gara-gara sholatnya benar, malaikat percaya sama firman Allah. Gak diperiksa yang lainnya, udah masuk. Gara-gara sholat benar. Tapi kan kita punya dosa. Iya, dosa kita diampuni sama Allah kalau ibadah kita diterima. Tapi kalau sholatnya jelek, banyak cacat, kerusakan, atuk bakal diteliti sama Allah. Nah, lu udah bakal ditanya. Sholatnya ancur-ancuran, nggak diterima sama Allah Ta'ala, dilaknat. Siapa bilang orang sholat nggak dilaknat? Siapa bilang orang sholat nggak masuk neraka? Baca tuh fawailul. Itu dibaca kita, fawailul, wail, neraka orang-orang yang sholat. Makanya sunahnya jangan diputus. Ya, disambung karena ada tafsirnya lagi itu. Quran bil Quran. Alladzina an sholatihim sahun. Mereka yang gampang-gampangin, bukan hanya keluar dari waktunya, tapi gampang-gampangin di dalam ilmu sholat. Akhirnya bukan dapat pahala, kita dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, mulai sekarang benerin sholatnya. Kalau nggak tahu ilmunya, duduk di majelis ilmu. Di sini ada, atau dekat-dekat rumah saudara ada ilmu, belajar dari masalah air. Apalagi kitab Safinah, kita rujukan kita ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah beres semuanya. Beres udah. Lari dari ulama, lari dari fikih, artinya apa? Bukan ketemu ustadz kabur. Majelis taklim dibuka, orangnya ente. Paling 3,5. 3-nya orang tua, setengahnya anak-anak. Ya, apa karena nggak ada makanan? Padahal penganan rohani dibawa sampai mati. Makanan gini nih pulang juga kita buang. Jadi kesadaran buat kita semua. Yuk kita ramaikan majelis ilmu, baik kiai, ajengan, habaib, ulama, yang mana aja yang lurus, yang benar, dia bawa kitab-kitabnya. Kita duduk dengan mereka, ambil tuh kitab-kitabnya. Standar kita adalah kitab tauhid, belajar supaya nggak goncang. Ilmu fikih untuk benar ibadah kita, dan ilmu ihsan, yaitu ilmu tasawuf, agar kita tidak sangka buruk sama orang, suuzon sama orang, jelek sangka sama Allah, jelek sangka sama orang, hasad, dengki, sombong, dan segala penyakit hati. Insya Allah 3 rangkaian ini arkanuddin, rukun agama ini jalankan. Insya Allah kita mati dalam beragama Islam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.